Ya padahal itu gue apa itu kaitan apa? Saiki orang usah ngurusi wong liya dongeng orang duwe ilmu. Kita debat pakai ilmu. Yang tidak berilmu aja diladeni. Bapak waktu. Aku mati-mati wani ngomong kok ngene, kalau aku wis ketok wis ndek wis penelitian. Nanti sesuk-sesuk ono profesor orang debatan monggo. Ayo tak ladeni, tapi pakai dasar ilmu, praktek. Ojo mu ngasal teori ra cetha. Jadi jangan menyesatkan masyarakat dengan mengkafir-kafirkan tanpa tahu teorinya. Fisika, kimia, dan biologi itu harus dibawa ke pertanian. Nek jenengan keder, pasrahkan karo ahlinya, serahkan pada ahlinya, biarkan kami yang memikir. Jenengan kecake wae. Apa jenengan sepak mikir aku sepak kecake diwale sama jenengan baku. Tentunya kan mendingan aku sing mikir jenengan sing kecake to. Wis penak-penak. Penelitian itu tidak murah Pak, ratusan juta bahkan miliaran itu habis. Negara ini mengalokasikan triliunan rupiah untuk badan riset. Ya, jadi setiap penelitian itu pasti ada dasarnya. Kami juga sudah melakukan penelitian selama lebih dari 10 tahun dan itu menghasilkan jawaban bahwa sarjana itu tidak sirik. Merasa khawatir dan Pranoto Mongso itu benar. Nek sampai percaya balungan 6, monggo. Sampai percaya tipe pati, monggo. Itu lebih afdal karena menanam dengan tanpa keyakinan, menanam dengan tanpa iman, menanam atine goreng. Hukumnya siji, tinggalkanlah keraguan-raguan. Sesuatu yang ragu-ragu ini konconya setan, sampai lagi dipengaruhi setan. Nek sampai ragu ora usah sisah. Lakukan yang hanya kalian yakin. Apapun itu pekerjaannya. Betul Bapak Budayawan. Lalu orang maksud, aku kira ragu. Nek mangan sego mogono sambel kok warek kok nyar ora yo. Jadi orang pada sisa ora dipangan. Lagi apa jeruk ora dipangan piye? Mana mending dipangan, Mbak. Ya sama-sama. Sebarang enggak aku. Nah itu. Pertanyaan pertama, mahalnya eco farming. Orang kok Pak, itu perusahaan. Aku yo duwe produk larang Pak. Regane 150 seliter. Tapi aku ngei solusi kanggo masyarakat sing sungkan bermahal-mahal, sing pengen murah-murah, tak kei gratis, tak kei ilmune kurang apa. Saking murahe nganti ra gelem ngamalke yo wis kepagetan. Gawe dhewe ora satu nggonku. Nek gawe sungkan tuku. Iya. Tapi saran saya tetap gawe dhewe. Cuman ribet, buang waktu, mikir. Ya kuwi konsekuensine wong olah ya pikir. Kesel, tapi mau obah ya makmur, Pak. Apa? Sing mesti kowe ora kobere, Pak. Ora kobere. Begegek ugek-ugek 1 liter beli. Ya kuwi. Biasanya itu sering instan. Nah, saiki kami sudah menyiapkan dalam bentuk instan. Nek ngersakake nanti telepon mas-mas kuwi mahasiswa ben dikirim arep sing di. Tapi itu pilihan terakhir. Pilihan pertama saya sarankan jenengan buat karena kita tujuannya tadi di depan sudah kita bahas tentang menurunkan biaya produksi, meningkatkan hasil produksi. Jadi tunggu Pak. Kesel sithik ra apa-apa tapi biaya medhun. Ya nek wis males nemen tetep poling nyok tetep tak layani ta. Patu kok baterai Mas ora mikir iya serang iki. Wong perintahnya dari PPL itu jangan beli, bener Pak? Iya. Ini saya mendukung PPL, jangan beli. Kalau beli nanti saya kaya. Ya soalnya kan orang upahnya deh. Prosesnya podo-podo 1.000, tak prosesnya aku terima resik dari nyemprot. Itu isi tapi sekarang upayaku. Tapi nek 1.000 dicake dhewe karo petani, itu luwih akeh, tapi kesel kok waktu. Sebenarnya podo. Hanya value output hasil akhirnya saja karena mereka menyewa tenaga saya. Itu. Saya lebih menyarankan buatlah karena kita sedang mengejar produktivitas panen. Kita ini masih kekurangan beras sehat, beras bagus. Kita masih terlalu banyak impor. Katulistiwa kok yo impor. Masuk akal ra? Sampeyan kuwi duwe wit-witan klopo akeh, tapi setiap kali jenengan meh gawe sajen bacaan butuh klopo tuku nggon tanggane kan ora masuk akal. Lah nopo lah apa nek aku kan waktu
Indonesia itu kan tulistiwa Pak, negeri paling subur, dilalui matahari itu paling sering daripada kutub selatan, kutub utara. Kita negeri tropis, harusnya kita lebih bisa menghasilkan beras lebih banyak. Oh iya panen lebih, karena kita nggak ngerti teorinya. Dari mulai imunisasi, pemenangan tanah, sampai pengelolaan nutrisi, itu kita nggak tahu. Tugasnya Pak, tugas saya ini sebagai peneliti, menyalurkan ilmu itu ke jenengan. Saya selama ini nggak kerja, kenapa? Karena saya sendirian. Artinya sendirian itu jumlahnya sedikit Pak. Lah dari wong Sangkalongan kan seadanya Pak. Kita harus membagi waktu ini nyanda. Akhirnya saya minta tolong sama mahasiswa, ayo tolong ilmu itu disebar rame-rame. Gitu loh. Kalau saat ini kita mengandalkan PPL sepenuhnya, mesake Pak. Jumlah PPL itu kira sisa kantor. Pinten Pak sampai PPL? 3. Oh ya sak kecamatannya ada berapa? Maka dari itu pemerintah, swasta dan masyarakat harus bergandeng menjadi segitiga pembangunan, betul nggak? Kalau tidak ada peran swasta, tidak ada peran masyarakat, pemerintah kok sing gencar, gembar-gembor, berhasil berapa? Kesel hasilnya. Kita butuh peran masyarakat. Kalau pengen hasil panen bagus, pengen jumlah panen banyak, masyarakatnya berperan aktif. Aku ingin gembar-gembor, bapaknya gembar-gembor, mahasiswa gembar-gembor, masyarakatnya males ya, tetap apa? Kalau panen api Pak, kembalinya ke masyarakat lagi. Monggo, butuh ilmu tak jawab, butuh wawasan tak bantu, butuh alat tak dukung. Amin aku lego tak wangi, seperti komunikasi, ngobrol, Mas, lego kapan? Yang belum cekitan aku siap, mau main pedel. Apa penasaran ya? Culik, esok tangi turun, coba tahu rasa aduh, saya cek awasnya. Setelah hilang jam 9 sekian. Gitu Pak. Jadi tidak usah memikirkan yang mahal dulu. Saya berani jamin, asalkan metodenya benar, tata kelolanya benar. Yang murah ini bisanya ini yang mahal, gitu ya. Untuk semua pertanyaan sudah saya jawab. Apakah sudah terpuaskan dengan jawabannya? Interupsi Pak. Ya. Itu untuk apa? Pranoto Mongso itu kan karena beda hari, beda hasil tanam. Itu karena perbedaan elektromagnet. Apa ya? Ya. Itu apakah nggak bisa disetarakan atau diakali piye? Oh iya, bisa. Kita mengakali dengan rekayasa genetik namanya. Nah ini solusi. Rekayasa genetik adalah teknik mengadaptasikan individu yang baru lahir atau akan lahir sehingga dia lebih tahan terhadap kondisi ekosistem setempat. Dikebalkan disik, dikuatkan disik, diimunkan disik, ketika ditanam apapun kondisinya dia lebih kebal. Lah vaksin-vaksin dan nutrisi-nutrisi yang ada di dalam sini itu bisa membantu ketahanan tanaman terhadap kondisi cuaca yang beraneka-ragam sampai dia mampu menahan kekeringan cukup di kadar kelembaban 35-40 itu dia masih mampu. Kelembaban tanah, tapi kalau kelembaban tanah saya sarankan jangan di bawah 50% ya. Kalau udah di bawah 50% garing banget, ya tetap kaku Pak. Tanaman walaupun makan dari atas tanah 50%, dari bawah tanah 50%, tapi tetap seenggak-enggaknya nomor 1 itu media tanam sih. Nah media tanam sudah salah, kita mau rekayasa genetik kayak apa tanaman kita, dikebalkan kayak apa. Kalau media tanamnya itu salah, beracun, rusak, itu tetap kurang mampu. Jadi harapan saya kembalinya pertama kita benahi tanah kita dulu. Solusinya nanti yang di depan kita fermentasi, kita proses, nanti disemprotkan pada saat sebelum tanam sama winian. Itu solusinya ya. Jadi tanaman lebih imun, tetap rendah tapi orang parah dibanding kalau saya orang direkayasa. Kayak gitu Pak. Yang kedua Pak, itu kan untuk apa? Menanggulangi tanah yang gampang sundet ya. Itu kan paling mudah di pestisida sama di bakteri yang ada bakterinya. Itu kan saya yang dengar itu kan katanya pestisida sama bakteri kan mati bakterinya Pak. Ya, karena faktor asamnya Pak. Bakteri itu mati karena asam. Asam gimana? pH-nya si pestisida itu kan rendah. Bakteri yang umum di pasaran itu hidup di pH 7. Ketika ditemukan pH rendah dia mati. Tapi bakteri kita pH-nya 3,2. Jadi ketika diberikan pH 3, pH 4, pH 5 itu tetap hidup. Kayak gitu siklusnya. Ini bakterinya beda. Kita tidak bisa mengeneralisasi karena dari bakteri yang jumlahnya jutaan itu jenis
kita bisa seleksi, kita pilih bakteri tahan asam yang bisa hidup di bawah pH 3 sama bakteri tahan panas yang sampai 70 derajat. Bakteri tahan asamnya namanya acidophilus, bakteri tahan panasnya namanya thermophilus. Jadi untuk saat ini kita bisa mempraktiskan sebaiknya jangan gunakan pestisida dulu ketika belum ada serangga. Di awal cukup aplikasikan bakteri untuk menghentikan perkembangan virus yang bisa bikin sundep. Sundep yang saya maksud itu mogok kerdil yang tidak ada ulernya. Kalau yang ada ulernya itu tetap harus disemprot obat uler. Nah, pencegahannya sebelum dia menetas, masa penerbangan kupu puncak 12, 13, 14, 15 purnama, kita semprotkan zat-zat pemandul hama termasuk asam-asam ini Pak, yang menjadikan telur itu kopong, sama pestisida kontak. Kontak pun bisa dibuat dari bahan alam, antara lain dia pakai gadung, seduh, lidah buaya, udang gandul, bako, kopi murni, sama bawang putih. Itu nanti bisa bersifat kontak. Kalau untuk pestisida nanti di training selanjutnya aja. Kalau ada kesempatan kita nanti ulas lebih dalam tentang pestisida. Hari ini kita fokus ke pembenahan tanah. Ya, yang merah ya Pak ya. Ya, seperti itu. Cukup jelas. Jadi jangan khawatir, sistem imunisasi kita sudah membackup dari virus dan genetik. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang mungkin perlu ditambahkan lagi? Apa yang kurang tadi? Masalah beras sehat itu gimana Pak? Belajar. Tadi kan sudah beras sehat itu sudah ditanami tanpa pupuk kimia. Itu pertanyaannya maksudnya gimana Pak? Itu kan yang tadi saya bahas mahal. Oh, mahal. Mahal. Kalau kebersediaan saya ya saya tadi sudah jawab. Saya bersedia sekali untuk join ke petani sini. Apa meneh Pak Lurah kan dulurku dhewe. Masa ya kalau dulu Pokoknya barangkali ada yang ingin ditanyakan atau merasa bisa menghubungi Pak Hani seperti itu. Bisa. Ya takkan Pak Lurah bae lah, kok iki mrene kok kowe. Ya. Satu lagi Pak, untuk tanah asem-aseman itu penyakitnya apa atau penanggulangannya gimana Pak? Oh, itu karena tadi tidak steril aja tanahnya. Itu tidak steril itu dari residu-residu pestisida yang ada tadi, terus sisa-sisa yang tidak terurai, terus gumpal. Nah itu solusinya zat-zat namanya apa ya, itu haram mikro logam berat. Nah pencemaran logam berat Pak, logam berat itu dari seng, timah, nikel, terus ferrit dan lain sebagainya. Itu haram mikro yang pencemar itu kalau kebanyakan menumpuk di lahan kita itu pH-nya jadi turun. Nah untuk menaikkan pH kita butuh bakteri yang tadi itu sama kompos. Secara otomatis nanti pH-nya naik karena si asam-asam tadi itu diurai sama bakteri ini. Kayak gitu. Kebanyakan kan yang terjadi itu kan garap dadak Pak. Nah, Damen isi hijau, digaru, tanduri. kalau damen hijau itu bukan asam-asaman Pak, itu keracunan amonia Pak, sama metana. Pada saat damen terurai itu mengeluarkan gas namanya metana dan itu mengundang panas. Panas itu yang mematikan akar sehingga nanti daunnya jadi merah. Berarti bukan asam-asaman. Bukan, kalau damen hijau itu keracunan metana, gas. Tapi kalau asam-asaman yang asli itu sudah diolah tanah benar pun ditanam 30 hari tetap ajur. Itu asam-asaman yang asli. Kalau karena efek keterlambatan penguraian humus itu mengeluarkan amonia sama metana itu panas kayak gitu. Jadi dipacu dengan bakteri pengurai ini maka tingkat penguraian humus di tanah itu lebih cepat. Jadi sekitar 3 kali 24 jam itu bakteri sudah bekerja optimal. Lemah sing dhuwur sing bronggol ketok nongol itu dalam waktu 4 hari itu mulai empuk dhewe terus rokok dhewe. Itu bakteri bekerja secepat itu dan optimalnya itu di 2 minggu. Saran saya kalau mau mengaplikasikan bakteri paling cepat 4 hari, paling lambat itu 15 hari, tapi idealnya itu di 7 sampai 10 hari. Lebih dari 15 hari kinerja sudah turun karena beberapa vaksin sudah mulai diserap. Kayak gitu, cukup? Siap.
Ya, kita praktek ya. Oke, kita stop dulu ya Pak. Mungkin dari Pak Ribut sama Pak Han ada closing statement atau langsung? Cukup ya. Materi kali ini semoga bisa dipahami dengan baik nih Bapak-Bapak. Kesimpulannya di lahan yang mengalami kekeringan, perbaikan tanah menjadi hal yang sangat penting, meliputi yang tadi sudah dijelaskan bahwa perbaikan nutrisi tanah dan tekstur tanah dengan beberapa proses diantaranya bioremediasi, revitalisasi dan restrukturisasi yang sudah dijelaskan tadi. Dan adapun suhu, pola cuaca dan perubahan iklim itu mempengaruhi efisiensi dari pembenahan tanah. Oleh karena itu penting melakukan perhitungan waktu sebelum melakukan penanaman. Seperti itu gitu Bapak-Bapak. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Pak Handoyo Warih dan Pak Ribut Ahwan di SSM HUM yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias diskusi pada hari ini. Tepuk tangan juga kepada audiens kita hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri, mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Sebelumnya saya ada pantun, jalan-jalan ke Banjarmasin, tulangnya membawa coklat. Terima kasih para hadirin, semoga diskusi kali ini membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih moderator. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penutup. Sebelum ditutup, adakah baiknya kita membaca doa dengan ditutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu kita akan ada praktek. Sebelum praktek nanti kita foto bareng dulu ya Bapak di depan sini. Oke. Saya Tika Murianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedap ya Pak? Sekiranya ketemu dia kok kelihatan semua. Siap ya? Siap. Orang iso ki. Rekam video. Nah, wis kok ora moto-moto. Tengah semua aku tok. Iya, setengah. Soalnya enggak cukup harus mundur aku. Iya. Berkali-kali, Pak. 1 2. Nah. Ya banyak yang banyak. Mundur sih. Mundur paling apik kan. 1 2. Nah, udah. Cek dulu barangkali cek dulu Mas. Ya kita ke lahan praktek depan itu. Nggih. Bagi-bagi